Luar biasa. Satu persatu janji Pak Prabowo telah beliau tepati. Kita ingin Anda sekalian dan seluruh rakyat Indonesia dan semua anak-anak Indonesia dan semua laki-laki dan perempuan Indonesia, kita ingin melihat hidup terhormat, hidup dalam keadaan terhormat. Apa artinya terhormat? Artinya terhormat adalah hidup dalam keadaan berkecukupan, hidup cukup pangan, cukup papan. Iya, Pak Prabowo telah berupaya keras demi terwujudnya rakyat Indonesia yang terhormat. Pak Prabowo telah sikat tanah-tanah koruptor untuk diberikan kepada rakyat kecil. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu. Wah, luar biasa ya. Dan Pak Prabowo juga pernah mengatakan bahwa ia sangat cinta dan hormat pada rakyat kecil. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Dan kini Pak Prabowo telah membuktikan hal tersebut. Rakyat kecil, tukang bakso, pedagang sayur, pedagang teh, dan sebagainya pada tahun 2025 ini akan bisa memiliki rumah karena di tahun ini mereka akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya, itu tidak punya gaji tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada
tempat jualannya dan sebagainya. Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau. Iya, Pak Prabowo telah memerintahkan hal tersebut dalam rapat dengan para menteri dan pejabat terkait. Ya, tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden bersama Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan Pak Suharsil, Bapak Mendagri Pak Tito, kemudian juga Bapak Menteri ATR Pak Nusron, kemudian Bapak Menteri Bappenas, kemudian juga Dirut BTN, kemudian Bapak Seskap. Dan hal ini bukanlah omon-omon belaka, karena semenjak Pak Prabowo dilantik hingga saat ini telah terbangun sebanyak 40.000 rumah untuk rakyat kecil dan jumlahnya akan terus bertambah. Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober, ya, dan itu juga akan terus bertambah. Dan hebatnya, selain sudah dibangun banyak rumah, pemerintah juga sudah menjalankan pembiayaan untuk rakyat kecil. Iya, ini bukan lagi sebuah rencana, namun sudah jalan. Soal skema, tadi saya sudah sampaikan, kita bukan akan siapkan. Saya sudah hadir dan memberikan langsung kepada tukang sayur, kepada tukang bakso yang tidak punya gaji karena bukan pegawai negeri dan pegawai swasta, tapi bisa sudah mulai diberikan. Dan tadi Bapak Presiden meminta program itu harus diperbanyak supaya rakyat yang bergerak di sektor informal bisa merasakan manfaatnya. Jadi itu kita akan tingkatkan, itu sudah jalan. Tetapi tentu kita akan tingkatkan supaya teman-teman yang bekerja di sektor informal yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan itu bisa menikmati daripada program itu. Lalu, karena kecintaan Pak Prabowo pada rakyatnya, beliau juga saat ini telah membuat kebijakan yang sangat pro rakyat dengan banyak menghapus berbagai pajak. Kemudian juga tadi kami laporkan kurang lebih nanti tanggal 20 Januari itu 3 kali 30, 90 hari, ya, ada beberapa kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo yang pro rakyat yang sudah kami lakukan berkat dukungan kerjasama dari Kabinet Merah Putih secara tim, karena kami diminta kerjasama dengan tim Bappenas, ya, Mendagri, Menteri Keuangan, ya, ATR dan lain sebagainya, semua mendukung. Seperti satu, kita sudah membuat SKB Mendagri, Menteri PU dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5%, dan itu sangat membantu rakyat. Yang kedua, BBG untuk bangunan gedung, ya, itu juga 0%. Kemudian juga PPN 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah 2 miliar itu 0%. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, ya, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada pro rakyat.
dan kami jalankan. Pak Prabowo juga telah memerintahkan semua perizinan harus dipercepat dan harus mempermudah rakyat. Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu tuh namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari. Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Bappenas, itu sudah bisa menjadi 4 jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti. Karena prinsip beliau, Presiden, rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat. Ya, kalau ada yang bisa dibuat murah, ada yang bisa dibuat gratis. Jadi itu 3 kebijakan yang gratis dan 1 kebijakan yang tadinya lama 45 hari menjadi 10 jam secara umum, tapi khusus di kota Tangerang itu bisa 4 jam. Ya, secara umum 10 hari, dari 45 hari jadi 10 hari. Tetapi ada 1 kota yang luar biasa yang bisa 4 jam. Nah, mudah-mudahan ini bisa hal yang positif bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain. Supaya bupati-bupati wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya. Selain itu, demi membantu rakyat untuk mendapatkan akses yang baik dan murah, Pak Prabowo juga akan membangun fasilitas transportasi publik dengan jumlah masif. Dan kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat, supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah. Jadi kita akan mencoba memaksimalkan daerah-daerah yang sudah ada, yang belum ada jalur kereta apinya ya Pak ya, atau yang dulu ada tapi sekarang belum ada, dan juga daerah-daerah baru, supaya nanti isu transportasi ini, konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien ya. Nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim. Dan demi terciptanya pembangunan yang cepat dan menyeluruh bagi rakyat dan negara, Pak Prabowo juga telah mendorong agar investasi asing dapat masuk dengan mudah, dengan lancar, dan tentu dengan jumlah yang banyak dan besar. Dalam beberapa hari, karena kepercayaan dari investor luar negeri sangat tinggi, bagaimana kita tahu Presiden Prabowo berbicara dengan pemimpin-pemimpin dunia, ya, di RRC, ya, di Timur Tengah, di Amerika, ya, di Rusia dan berbagai negara besar, ya, kita harus siap. Bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan, timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Bappenas, Bapak Menteri ATR, kemudian nanti dari Menteri BUMN, kemudian dari Menteri Hukum, kemudian juga nanti dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, supaya semuanya berjalan dengan legal. Kita mesti menyiapkan tim yang kuat, sehingga nanti begitu investor datang, dia sudah bisa, ini legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya. Posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa. Dengan tentu prinsip saling menghormati, dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita, dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Jadi kami juga arahan beliau untuk menyiapkan tim yang solid untuk itu. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah,
Kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana nih pendapatnya? Setelah mendengar kabar terbaru ini, teman-teman seneng gak dengernya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.